Indonesia kini memasuki tahap vaksinasi secara nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat menghadapi terpaan virus corona. Hal ini ditandai dengan penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo bersama 21 orang pejabat publik dan perwakilan masyarakat. Ronald Richard Tabilatu, Kepala Biro Papua PGI dan Koordinator Gereja Melawan COVID-19 yang ikut pula divaksin pada Rabu 13 Januari 2021 bersama Presiden Joko Widodo menyampaikan kesan dan harapannya. Kemarin saya divaksin Sinovac. Sebagai sesuatu hal yang baru, saya sempat khawatir sebelumnya. Tapi ternyata puji Tuhan, proses penyuntikan berjalan dengan lancar sekali. Dan saya sangat nyaman waktu disuntik. Kemudian saya setelah divaksin, badan saya sehat. Tidak ada kurang suatu apapun. Malah saya merasa lebih segar bugar. Tidur saya nyenyak dan segar saat saya bangun pagi. Ini merupakan vaksin pertama dan 2 minggu lagi saya akan divaksin yang kedua. Sehingga setiap orang akan menjalani 2 kali vaksin. 2 kali proses penyuntikan vaksin untuk memperkuat imun dalam tubuhnya. Jadi saudara, jangan pernah takut dan ragu untuk divaksin. Jangan termakan rumor dan hoax yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah membuktikannya sebagai penerima vaksin yang pertama dan saya segar bugar sampai saat ini. Walau sudah divaksin, saya tetap akan menjalani protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga satu lagi menghindari kerumunan ya. Mari tetap berdoa supaya hidup kita dalam masa pandemi ini dan proses vaksinasi COVID tetap ada dalam lindungan Tuhan. Sementara itu, menanggapi proses vaksinasi secara nasional yang sudah berlangsung, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan dukungannya atas program tersebut. Kita patut bersyukur vaksin perdana oleh Presiden Jokowi kemarin berjalan lancar. Seperti imbauan saya sebelumnya, kembali saya mengajak gereja-gereja mendukung proses vaksinasi ini dan mengajak seluruh umat untuk sedia ikut divaksin. Ini merupakan panggilan iman kita untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan. Pada saat sama, saya juga mengajak kita semua terus mengembangkan habitus baru untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mari satukan tekad menuju Indonesia sehat. Salam tangguh, ayo vaksin!
Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang hadir di gedung gereja ini, juga yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong, serta saudara kami yang mungkin baru pertama beribadah di sini. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh Majelis Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita telah memasuki Minggu Reminiscere. Artinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Mazmur 25 ayat 6a. Dengan topik minggu adalah Tuhan memperhitungkan iman orang percaya. Berbagai pergumulan dalam hidup ini bisa saja melemahkan dan menjatuhkan semangat hidup kita. Namun di dalam iman kepada Tuhan, Ia akan senantiasa menguatkan kita. Sebab kuasa Allah sangat begitu nyata kita rasakan dalam hidup ini. Sama seperti Abraham yang karena imannya kepada Tuhan, hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikian juga kita yang dibenarkan karena mengimani janji Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kesalehan dan perbuatan kita, tetapi adalah karena iman kita pada anugerah Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, marilah dengan sukacita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1-2. Terpujilah Tuhan yang Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu
karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami yang kudus, yang dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari buku Konfesi HKBP tahun 1996, pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan, 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia, dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Yang kedua, karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia, polusi atau pencemaran lingkungan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat undang berdiri. Lurus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 31. Marilah kita membacanya secara responsoria. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah
jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku muji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong Minggu Remistere 28 Februari 2021
tahun 2021. Selanjutnya, ibadah minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 28 Februari 2021 adalah Minggu Reminiscere, artinya adalah ingatlah segala kasih setiamu ya Tuhan. Saya ingat ma ali Jehovah akan nadengkan libasan. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan 17 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Selanjutnya, belajar CD reguler. Kelas belajar CD reguler sudah kembali dibuka pada Jumat 26 Februari 2021. Jadwal belajar CD reguler adalah pada hari Jumat pukul 18 WIB dan Minggu pukul 13 WIB. Cara belajar virtual dengan aplikasi Zoom. Jumlah pelajar CD reguler adalah 27 orang dapat kita baca. Selanjutnya, belajar CD khusus intensif. Gereja kita sejak Minggu 7 Februari 2021 telah melayankan belajar CD khusus intensif bagi 4 orang pemudi yang dalam waktu dekat akan menerima pemberkatan pernikahan, yaitu pertama Tarida B. Clinton Panjaitan, Sri Rahayu, Asima Boru Situmorang, dan Henny. Jadwal belajar CD khusus intensif adalah setiap hari Minggu pukul 11 WIB setelah ibadah Minggu pukul 9.30 WIB di ruangan ibadah remaja, demikian diberitahukan. Selanjutnya, rapat majelis perbendaharaan atau rapat parhalado parartawon untuk mempersiapkan rapat majelis tahbisan dan rapat jemaat, maka majelis perbendaharaan akan mengadakan rapat pada hari Senin 1 Maret 2021. Waktu pukul 10 WIB. Tempat ruangan serbaguna, demikian diberitahukan. Selanjutnya, rapat majelis tahbisan atau rapat parhalado partohonan. Sehubungan dengan adanya pesta adat di ruangan serbaguna pada Jumat 26 Februari 2021 dan Sabtu 27 Februari 2021, maka majelis tahbisan menjadwal ulang rapat majelis tahbisan menjadi hari Kamis, Jumat 4 dan 5 Maret 2021. Waktu pukul 10 WIB. Tempat ruangan serbaguna. Acara penyusunan program dan anggaran HKBP Kernolong tahun 2021. Demikian diberitahukan. Selanjutnya, rapat jemaat atau rapat huria. Rapat jemaat atau rapat huria akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021, waktu pukul 11 WIB, setelah ibadah Minggu pukul 9.30, tempat ruangan serbaguna. Peserta pelayan penuh waktu 3 orang, sintua 23 orang, calon sintua 3 orang, utusan WIK 5 orang per WIK, utusan seksi kategorial 3 orang per seksi, jumlah 126 orang, demikian diberitahukan. Selanjutnya, pertangyangan WIK dan sermon seksi kategorial. Diberitahukan bahwa pertangyangan WIK dan sermon seksi kategorial akan dimulai setelah acara pembukaan kegiatan pertangyangan Pamuhai yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Maret 2021, waktu pukul 19 WIB, tempat ruangan ibadah umum dan di rumah masing-masing yang ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Demikian diberitahukan. Acara Purnabakti Sintua
Sehubungan telah memasuki usia pensiun atau purna bakti 65 tahun pada 22 Juli tahun 2020 yang lalu, maka gereja kita akan melaksanakan acara purna bakti bagi Inang Situa Marintan Lambok Sondang Silalahi Boru Sitohang pada hari Minggu 14 Maret 2021 waktu pukul 9.30 WIB, tempat ruangan ibadah umum. Pada hari tersebut kita akan mengumpulkan persembahan khusus sebagai penghargaan dan tanda kasih atas pelayanannya di Gereja HKBP Kernolong dan di WIK 7, yaitu Tanah Tinggi Tangsi Penggorengan, 1 minggu sebelumnya, yaitu pada hari Minggu 7 Maret 2020. Inang Situa Marintan Lambok Sondang Silalahi Borsitohang akan melayani sebagai liturgis pada ibadah Minggu pukul 9.30 dan 17 WIB. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, baptisan kudus. Gereja kita akan melayankan baptisan khusus bagi anak warga jemaat pada hari Minggu 14 Maret 2021 waktu pukul 9.30. Cara pelaksanaan sesuai agenda HKBP dan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan anaknya agar mendaftarkan diri melalui Sintua Week, belajar baptis akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 waktu pukul 17 WIB, tempat ruangan serbaguna. Demikian diberitahukan. Tuhan memberkati. Selanjutnya, warga jemaat yang baru telah diterima menjadi warga jemaat yang baru di WIK 6 Salemba Pramuka Percetakan Negara Rawasari, yaitu keluarga Amang Evan Purba dan Inang Ika Boru Tambunan. Alamat Jalan Galur Jaya, Gang Cempaka 1 nomor 10, Galur Johar Baru. Pindah dari HKBP Sarimatondang, Resort Bethesda, Distrik 5, Sumatera Timur. Tuhan memberkati. Selanjutnya bunga altar. Bunga altar hari ini dari tim dekorasi sebagai ucapan syukur. Tuhan memberkati. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 9 ayat 10 dan 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Selanjutnya, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu Amang Hotma Iskandar Nasution, suami Inang Adelin Nurhayati Boru Siregar dari WIK 10, dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Sunter. Dan nomor 2 sampai dengan nomor 25 yang dirawat di rumah, marilah kita bawakan di dalam doa. Selanjutnya, tata ibadah dan warga jemaat ini dapat dibaca melalui WhatsApp Group WIK atau melalui QR Code yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas.
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, baik yang ada di gedung gereja, demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah mengikuti ibadah kita ini, saya sampaikan Horas. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, di minggu Reminiscere, adalah yang tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma, pasal yang keempat dari ayat 13 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah,
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar baik hari ini sungguh sangat mendasar bagi kita semuanya dan sungguh sangat membuat kita tentunya bersemangat menjalani hidup ini, berharap akan janji Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan sungguh memang berjanji kepada Abraham, tetapi bukan hanya kepada Abraham saja, kepada kita pun semua Tuhan punya janji, kepada saya, kepada Bapak, kepada Ibu semuanya. Saudara-saudara, setidaknya ada dua hal yang besar menjadi isi janji Allah kepada Abraham. Ini bisa kita baca saudara-saudara dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata seperti ini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Kira-kira intinya Bapak Ibu Saudara bahwa Abraham itu akan diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi bangsa yang besar, bahkan disebut juga bapa dari semua bangsa, sekaligus juga dia diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara pasti tentu ingat semuanya waktu menerima janji itu dan waktu melakoni janji itu, hukum Taurat belum turun, belum ada. Jadi kepadanya bukan soal ketaatan hukum Taurat yang dituntut oleh Tuhan. Walaupun Paulus tadi menyinggung hukum Taurat, sesungguhnya Paulus mau mengatakan ketika ada mempersoalkan bahwa hukum Taurat itu menjadi ketentuan dasar untuk memperoleh keselamatan atau untuk memperoleh janji Allah. Paulus mengatakan, bukan, ingat Abraham, bukan hukum Taurat yang diperhitungkan oleh Allah kepada Abraham, tetapi apa saudara-saudara? Apa yang diperhitungkan oleh Tuhan Allah kepada Abraham? Saudaraku, hukum tentu penting, peraturan tentu penting, tatanan perlu untuk kehidupan kita. Tetapi bukan itu memang yang diperhitungkan kepada Abraham atas janji, atas apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadanya. Kita juga tahu saudara-saudara bahwa ada titik-titik kelemahan. Abraham pernah jatuh dalam kesalahan, bahkan tentu kalau kesalahan itu sama dengan dosa saudara-saudaraku.
Abraham pernah berbohong. Abraham pernah mau mengikut apa yang disarankan oleh istrinya sebagai bentuk kelemahan iman Sarah akan janji Tuhan. Tidak mungkin lagi aku melahirkan, karena itu nikahilah Hagar. Saat itu Abraham mengikut istrinya. Bukan hanya itu, saudaraku, ketika terjadi ketidakenakan antara Sarah dengan Hagar, lalu Sarah mengatakan usirlah itu. Dan itu dilakukan oleh Abram, saudaraku. Jika demikian, apa ya yang menjadi kelebihan? Apa ya yang diperhitungkan oleh Allah kepada Abraham? Saudaraku, firman ini mengatakan kepada kita bahwa yang diperhitungkan kepada Abraham adalah kepercayaannya. Yang diperhitungkan kepada Abraham oleh Allah adalah imannya sendiri, saudara-saudaraku. Karena itu tentunya kita akan bertanya sekarang, kalau begitu apa ya itu kepercayaan itu? Ya, lihat tadi kehidupan atau singkat tentang Abraham. Bukan soal ketaatannya kepada hukum Taurat walaupun itu perlu. Bukan soal aturan-aturan, ya, tetapi walaupun itu perlu. Tetapi saudaraku, kepercayaan itu kalau kita lihat ada setidaknya 3 kata yang perlu kita ingat. Tetapi bukan sekadar ingat, tapi tentunya menjadi bagian hidup kita. Yang pertama adalah dia taat. Yang kedua dia tunduk. Yang ketiga dia setia. Abraham tunduk kepada firman. Perhatikan saudara-saudara bagaimana Abraham tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Sejak dia dipanggil sampai akhirnya dia tunduk untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang sudah lama dinanti-nantikannya. Abraham taat kepada kehendak Allah, bukan kehendaknya secara pribadi. Dan ini yang sering mengganggu kita, saudara-saudaraku, dalam beriman. Acap kali kita tergoda untuk melakukan kehendak kita, atau kehendak kita seringkali mendominasi kehendak Allah atas kita. Karena itu saudara-saudara, saya katakan tadi 3 hal yang perlu kita ingat, bukan sekadar ingat tapi perlu kita lakoni. Supaya kehendak Allah itu yang dominan, itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, setia. Setia kepada Allah, setia kepada janji Allah. Janji Allah kepadanya, dia akan menjadi bapa semua bangsa, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, tentunya ini akan kita lihat, ya. Coba kita ingat cerita riwayat daripada Abraham itu sendiri. Dan tadi saya katakan sebagai puncak dari semua ketundukan, ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah itu tampak saat Tuhan berfirman seperti ini. Ini dalam Kejadian 22 ayat 2, saudaraku. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang akan kukatakan kepadamu. Tetap Tuhan yang menghendaki. Saudaraku, inilah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran. Bukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum itu. Walaupun itu perlu hukum-hukum. Tapi hukum itu adalah ya seperti rel
menjaga kita supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi walaupun mungkin, dan ini perbedaan orang percaya dan orang yang tidak percaya atas dosa saudaraku. Orang percaya itu masih pernah enggak jatuh ke dalam dosa? Pernah. Pernah. Tapi apa bedanya ya dengan orang yang tidak percaya, saudaraku? Orang yang percaya jatuh dalam dosa, segera setelah dia sadar bahwa dia berdosa, dia akan datang segera kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Memang dia juga menghindari supaya tidak jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh, dia segera datang kepada Tuhan. Sebaliknya saudaraku, kalau orang yang tidak beriman dengan baik terhadap dosa, oh dia senang sekali dengan dosa. Wah enaknya katanya. Bahkan dia mencipta dosa, saudara-saudara. Nah saudaraku, Tuhan memperhitungkan kepada Abraham kepercayaannya itu sebagai kebenaran. Tetapi saudara, baik sekali, enak sekali apa yang dikatakan oleh Paulus ini sebagai bagian pengajaran mengingatkan kita bukan hanya kepada Abraham, tetapi untuk kita, untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, semuanya. Bahwa Tuhan juga akan memperhitungkan bukan hukum Taurat itu kepada kita, tetapi kepercayaan kita, iman kita. Dan tadi kita sudah dengar apa itu yang menjadi pengertian daripada kepercayaan, yaitu ketaatan, ketundukan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Paulus berkata dan menyebutkan di sini, hai kamu warga jemaat di Roma, tetapi bukan hanya di Roma tentunya, karena Paulus berbicara dulu tentu firman ini berkata, hai warga HKBP, hai yang beribadah sekarang di HKBP Kernolong, bahwa apa yang menjadi janji itu berlaku juga untuk kamu semuanya, untuk kita yang ada di sini. Setiap orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Ingat keagungan dan kemahakuasaan Tuhan itu, dan itu adalah untuk kamu. Yang pertama disebutkan di situ bahwa Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini kelebihan daripada Tuhan dari semuanya. Creatio ex nihilo. Kalau kita manusia memang bisa juga ya mencipta, dan itu sering kita dengar ada hak cipta. Tapi saudara ingat, itu hanya mengubah dari yang sudah ada, mengubah menjadi ada yang lain atau bentuk yang lain. Tapi Tuhan ya disebutkan dalam firman ini juga mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ini akan tentunya juga menjawab pertanyaan banyak orang tentang bagaimana terjadinya dunia. Ini akan menjawab juga bagaimana ya nanti akhir dari segalanya akan dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku, tidak perlu capek kita memikirkan apa ya, bagaimana iya nanti iya pengubahan semua dan akhir daripada semua. Saudaraku, tidak perlu capek-capek berpikir itu, tapi ingatlah bahwa Tuhan kita itu bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua saudara, kepada kita diingatkan Paulus bahwa Allah itu mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup selamanya. Kita bersyukur bahwa ilmu kedokteran dengan segala kecanggihannya bisa menolong yang sakit sembuh dan memperpanjang hidup. Tapi pertanyaan saudara, apakah akan terus hidup? Tidak.
Karena itu jangan pernah berdoa, ya semuanya harus hidup yang sakit. Ya, di salah satu jemaat kita di Medan, warga jemaat sangat aktif berkunjung ke rumah sakit. Ya, ada tim 3 rumah sakit mereka layani, kecil jemaatnya. Mereka mendoakan, maaf seperti saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, ya di daftar tadi, ada yang sudah lama sakit seperti itu. Tapi mereka berdoa bersama dengan saudara-saudara kita, tapi sebelumnya sudah disampaikan ya pemahamannya. Tidak harus sembuh dalam arti seperti kita bisa beraktivitas, tapi sembuh ya dalam arti tetap bersama dengan Tuhan. Bahkan ada istilah saat itu ketika mereka melakukan visitasi, bagaimana menghantar seseorang supaya bersama-sama dengan Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Jadi pemahaman tentang doa untuk orang sakit itu juga tentunya saudara-saudara perlu kita pahami dengan baik. Tapi saya mau mengatakan di sini bahwa dengan apapun yang ada di tengah dunia, tetapi pada akhirnya juga kita akan mati, akan berakhir, saudara. Dan kalau sudah berakhir, semuanya memang berakhir ya. Ya, kalaupun ada hutangnya tadinya, kan gitu ya. Itu akan berakhir juga, kan begitu ya. Makanya, tapi ini langkah atau perbuatan orang yang tidak beriman juga ini, supaya berakhir semua hutang-hutangku, maka ku akhirilah hidupku, katanya. Jangan begitu anak muda ya. Ingat, tadi ada ditulis dana hope ya, awal ibadah kita. Ada pengharapan Tuhan kita akan mampu menolong kita di dalam kesulitan. Tapi saudara, saya mengatakan di sini semua akan berakhir pada kematian di dunia ini, tetapi oleh Allah, ini keagungan dan kemahakuasanya, Dia mampu untuk menghidupkan yang mati. Dan ini bukan hanya kepada Yesus Kristus, melainkan di dalam Yesus Kristus kita pun akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah janji Allah kepada kita, saudara-saudaraku. Dan inilah yang harus terus kita imani di dalam perjalanan hidup kita. Janji yang begitu besar kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan dimampukan di tengah-tengah dunia ini, walaupun ada tantangan yang sulit kita hadapi, karena Dia mampu untuk mengubah itu, saudara-saudaraku. Firman Tuhan berkata kepada kita yang sudah sering kita dengar baik dalam liturgi Natal, Yohanes 3 ayat 16, saya yakin kita semua hafal ayat ini. Di bagian akhirnya, saudara-saudara, saya mau ulang nanti dalam bacaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, berarti tidak semua ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali saudaraku, diingatkan di sini soal percayanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita periksa iman kita. Mari kita periksa kepercayaan kita. Bagaimana ketaatan kita? Bagaimana ketundukan kita? Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan yang membangkitkan Kristus? Dan itu dikerjakan oleh Allah Bapa untuk kita. Saudaraku, jika kita percaya, maka tentunya dalam kehidupan keseharian kita itu akan tampak. Dalam perilaku kita sehari-hari itu akan tampak bahwa kita akan semakin sama dengan Dia, Kristus yang kita percayai itu. Saudaraku, jika saudara membuat satu rencana, membuat suatu keinginan, lalu saudara akan berkata seperti ini kusampaikan kepada Tuhan, dalam iman Dia akan mengabulkan ini.
Tetapi saudara, dalam kehidupan keseharian kita tidak seirama dengan apa yang dilakoni atau ditunjukkan oleh Kristus Yesus. Maaf, iman saudara, imanku masih rendah. Karena kehendakku yang saya kirimkan kepada Tuhan dan saya berkeyakinan atau saya berharap itu dikabulkan. Sementara hidup saya tidak sesuai dengan karakter yang Yesus tunjukkan. Oleh karenanya saudara, kalau kita benar-benar ada keinginan, tentunya kita juga memang sampaikan kepada Tuhan. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita akan seirama dengan perilaku Yesus. Jika ada kehendak kita sampaikan kepada Tuhan, ada keinginan kita sampaikan kepada Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita masih menyakiti orang lain, orang kecil di sekitar kita. Baik sekali tadi ya, bahwa hukum Taurat yang dibacakan atau yang kita baca berkaitan dengan alam, berkaitan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau itu kita sakiti, itu kita rusak, kita tidak jaga, sesungguhnya kita masih, saya katakan tadi, maaf sekali lagi, imannya masih rendah. Tetapi ketika kita sungguh menghargainya, ketika kita menjaga martabat sesama kita, di saat kita menyampaikan seperti tadi apa yang sudah kita rencanakan atau keinginan kita serahkan kepada Tuhan, maka iman kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudaraku, seperti Yesus yang mau berkorban, seperti itulah iman yang akan kita lakoni. Seperti itulah hidup yang harus kita tunjukkan, nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, janji Allah itu adalah anugerah, pemberian kepada kita. Martin Luther mengatakan itu dengan istilah Latinnya sola gratia. Dan itu memang kita terima hanya dengan iman, bukan karena perbuatan kita, hanya karena iman, sola fide, dan itu akan bertemu. Tuhan memberikan anugerahnya, lalu itu kita terima, tapi itu juga harus kita tunjukkan, nyatakan kepada dunia ini, dan dunia ini akan menerima. Semuanya itu menjadi pujian bagi Tuhan. Lalu ada ungkapan yang sangat bagus dari Calvin, mengatakan semuanya adalah untuk kemuliaannya, soli Deo gloria. Kemuliaan semuanya adalah untuk Tuhan, bukan untukku, bukan untuk egoku, tapi untuk Dia. Setelah kita memeriksa kepercayaan kita, sekarang dengan semangat, hiduplah benar-benar dalam iman, sehingga Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran, dan kita akan menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, dan akan tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau ingatkan kami akan janjimu yang agung, bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga untuk kami yang percaya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami akan menjadi orang yang diselamatkan, menerima kehidupan kekal. Kami akan menjadi penyampai berita itu di dunia sekitar kami, menjadi kemasyhuran. Karena itu Bapa, biarlah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami senantiasa dibaharui dan semakin sama dengan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di tengah perjalanan hidup kami yang penuh tantangan, biarlah kami juga seperti Abraham, tidak berputus asa, dan kadang kalau ada kesalahan, kami tetap ingat Engkau. Seperti itu kami
boleh diteguhkan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, termasuk kesulitan besar yang masih kami hadapi bersama di dunia, di negara kami, yaitu virus corona yang masih merajalela. Tapi kami yakin Tuhan, atas kuasa-Mu kami punya disiplin yang baik, atas kuasa-Mu kami juga boleh untuk mengajak saudara-saudara sekitar kami semakin taat untuk menjauhi virus corona. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, sebagaimana telah kami lihat di warta jemaat kami, mulai tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret. Tuhan, Engkau yang berkata bahwa siapa yang mengingat dan mensyukuri anugerah-Mu, Tuhan akan ingat dan berkati dia. Firman-Mu yang menyapa saudara-saudara kami pada minggu ini mengingatkan supaya mereka yang benar-benar berulang tahun itu mensyukuri kemahakudusan-Mu dan perbuatan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit seperti Amang Hokma Iskandar Nasution. Tuhan, berkatilah pengobatan istirahatnya. Demikian juga saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, bahkan ada yang sudah sangat lama Tuhan, lemah fisik mereka, kemudian juga karena faktor usia. Tuhan, berilah mereka semangat hidup, beri mereka pengharapan, walaupun mungkin fisik lemah, tetapi iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Kami juga membawa semua aktivitas kami di jemaat-Mu Tuhan, baik kegiatan-kegiatan sidi, demikian juga rapat yang akan dilakukan oleh majelis jemaat dan juga rapat jemaat di minggu depan. Tuhan, atas hikmat daripada-Mu, biarlah kami boleh memilih apa yang akan kami lakukan bersama di tengah jemaat-Mu demi kemuliaan Tuhan. Dan atas kuasa daripada-Mu kami dimampukan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua aktivitas kami, baik di rumah kami masing-masing, demikian juga di tempat kerja kami seminggu ke depan ini. Tuhan, berkati kami melakukannya dengan baik bersama dengan mitra kami semuanya, dan melaluinya Tuhan ada sukacita sesama kami dan juga kemuliaan bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga, berkati Tuhan suami istri. Jika ada yang berbeda pendapat, tetaplah ingatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau yang mempersatukan mereka. Di dalam pergumulan mereka juga senantiasa datang di hadapan-Mu, supaya mereka tetap bersatu. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, berkati kami semuanya, hanya di dalam kasih-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi memuliakan, memuji Tuhan, serta kita menyerahkan persembahan kita. Semuanya
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dan jiwaku nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Shalom.